Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Irna. Untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum kimia fisik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tetapan laju reaksi dan energi aktivasi. Sesuai yang telah kami praktikumkan, apa sih tetapan laju reaksi dan energi aktivasi itu? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Sebelum melakukan praktikum, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan dari melakukan praktikum tersebut. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu tentang mengenai tetapan laju reaksi dan energi aktivasi adalah tujuan yang pertama yaitu untuk menentukan tetapan laju reaksi atau K dan energi aktivasi atau EA dari reaksi antara Ki dengan K2S2O8. Selanjutnya, tujuan yang terakhir atau yang kedua untuk mengetahui pengaruh suhu dan konsentrasi terhadap laju reaksi. Pada slide selanjutnya ada prinsip percobaan, yang dimana prinsip percobaan dari praktikum yang kita ambil tetapan kesetimbangan dan energi aktivasi, yang dimana proses penentuan konstanta kecepatan reaksi dan energi aktivasi antara Ki dan K2S2O8 atau senyawa yang sering kita sebut dengan kalium persulfat. Berdasarkan perubahan konsentrasi yang terjadi dari dua reaksi yang ditandai dengan perubahan warna yang menjadi biru oleh penambahan indikator amilum dan juga oleh penambahan Na2S2O3 atau senyawa natrium tiosulfat. Pada proses ini digunakan variasi suhu dengan untuk mengetahui hubungan laju reaksi, energi aktivasi, dan konstanta kecepatan reaksi. Penggunaan Na2S2O3 juga atau senyawa natrium tiosulfat untuk menangkap ion yang berlebih. Kecepatan reaksi akan bertambah cepat dengan bertambahnya suhu. Jadi ketika suhu ditambahkan, maka kecepatan reaksi itu akan bertambah. Pada slide berikutnya ada dasar teori, yang dimana kita sebelum melakukan praktikum, kita mencari terlebih dahulu dasar-dasar teori dari tetapan laju reaksi dan energi aktivasi. Yang dimana kita mencari laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk dalam satu satuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya suatu produk. Kecepatan reaksi juga dianalisis secara kuantitatif dari segi tingkat reaksi. Suatu reaksi disebut tingkat 1 bila kecepatan berbanding lurus dengan konsentrasi 2 atau satu pengikut berpangkat 2. Reaksi disebut tingkat 3 bila kecepatan reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi 3 pengikut, 1 pangkat pengikut 2 dan 1 pengikut berpangkat 2 dan 1 pengikut pangkat 1. Reaksi ini disebut dengan pangkat 0 bila kecepatan reaksi tidak bergantung pada konsentrasi pengikut reaksi. Ada pula energi aktivasi. Energi aktivasi ini sangat dipengaruhi oleh konstanta laju reaksi. Jadi ketika semakin besar konstanta laju reaksi, akan semakin kecil pula energi aktivasinya. Dengan energi aktivasi yang kecil, diharapkan reaksi semakin cepat berlangsung. Pengaruh konstanta laju reaksi terhadap energi aktivasi dapat dilihat dari persamaan Arrhenius, yaitu yang semakin besar nilai konstanta laju reaksi, energi aktivasinya akan semakin kecil. Alat yang dipakai pada praktikum ini yaitu gelas piala, pemanas air, termometer, gelas kimia, dan stopwatch. Untuk bahan yang dipakai yaitu amilum 1%, Ki dengan konsentrasi 0,4, K2S2O8 dengan konsentrasi 0,08, dan Na2S2O3 dengan konsentrasi 0,01. Prosedur kerja, langkah pertama, siapkan 2 gelas kimia 100 ml. Kemudian, gelas pertama diisi larutan Ki sebanyak 20 ml. Sedangkan gelas kimia 2 diisi larutan K2S2O8 20 ml, Na2S2O3 1 ml, serta amilum 1 ml. Kemudian, atur suhu kedua gelas pada suhu yang sama dengan berbagai variasi suhu, yaitu 25 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, 35 derajat Celcius,
40 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius. Kemudian, campurkan larutan kedua gelas tersebut dan nyalakan stopwatch sampai berubah warna. Terakhir, ukur suhu dengan termometer, lalu catat hasilnya. Data hasil pengamatan yang meliputi suhu awal, suhu akhir, suhu rata-rata, 1 per suhu, waktu, 1 dibagi waktu, ln 1 dibagi waktu, dan juga perubahan warna. Pada kelompok pertama, dengan suhu awal 298 derajat Kelvin dengan suhu akhir 296 derajat Kelvin, memiliki rata-rata 297 Kelvin dengan waktu 19 sekon, menghasilkan perubahan warna dengan biru pekat. Pada kelompok 2, dengan suhu awal 303 Kelvin, memiliki suhu akhir 311 Kelvin dengan suhu rata-rata 307, dengan waktu 10 sekon dengan memiliki perubahan warna biru pekat. Pada kelompok 3, dengan suhu awal 308 Kelvin dengan suhu akhir 313 Kelvin dengan suhu rata-rata 310,5, memiliki waktu perubahan 5 sekon dengan hasil perubahan warna biru pekat. Pada kelompok 4, dengan suhu awal 313 Kelvin dengan suhu akhir 318 Kelvin, memiliki suhu rata-rata 315,5 dengan waktu perubahan 4 sekon, memiliki perubahan warna biru pekat. Terakhir, pada kelompok 5, dengan suhu awal 318 Kelvin dengan suhu akhir 328 Kelvin, memiliki suhu rata-rata 323 dengan waktu perubahan 2 sekon, memiliki perubahan warna ungu pekat. Dan perhitungan untuk konstanta laju reaksi yaitu dengan rumus K sama dengan 1 dibagi waktu atau 1 per T, di mana hasilnya untuk suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin yaitu 1 dibagi 19 yaitu 0,05. Pada suhu 30 derajat Celcius atau 303 Kelvin yaitu 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Pada suhu 35 derajat Celcius atau 308 Kelvin yaitu 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Pada suhu 40 derajat Celcius atau 313 Kelvin yaitu 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Dan terakhir untuk suhu 45 derajat Celcius atau 318 Kelvin yaitu 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Berdasarkan grafik yang diperoleh, bisa dilihat dan disimpulkan bahwa hubungan suhu dengan waktu berbanding lurus dan bisa kita hitung energi aktivasinya yaitu dengan rumus energi aktivasi sama dengan min M dikali R, negatif 0,552 dikali 8,314 yaitu menghasilkan negatif 4,589 kJ per mol. Selanjutnya ada slide pembahasan. Pembahasan ini kita rangkum dari tetapan laju reaksi dan energi aktivasi yang kita perlakukan pada praktikum hari itu, yang dimana laju reaksi dapat didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi per reaksi atau produk per satu satuan waktu. Artinya terjadi penggunaan konsentrasi per reaksi atau bertambah konsentrasi produk tiap satu satuan waktu. Konstanta laju per reaksi merupakan laju reaksi bila konsentrasi dari masing-masing jenis adalah 1. Sedangkan energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Pada percobaan ini berlaku persamaan Arrhenius yang menyatakan semakin tinggi temperatur, nilai konstanta laju reaksi semakin besar. Reaksi akan berlangsung semakin cepat. Energi aktivasi sangat dipengaruhi oleh konstanta laju reaksi, yang dimana semakin besar konstanta laju reaksi akan semakin kecil energi aktivasinya. Dengan energi aktivasi yang kecil, diharapkan reaksi semakin cepat berlangsung. Nah, pada praktikum ini juga terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama ada suhu atau temperatur. Jadi, ketika suhu pada suatu reaksi berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin banyak dan menyebabkan laju reaksi semakin cepat atau besar.
Kemudian yang kedua ada katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan dari reaksi yang terjadi. Lalu, yang terakhir ada faktor praeksponensial. Pada bahan-bahan praktikum ini mempunyai peranan tertentu. Yang pertama ada K2S2O8 pada percobaan ini sebagai oksidator untuk membentuk iod dari milase. Iod yang berlebih akan diikat oleh Na2S2O3. Sedangkan pada amilum harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum dicampurkan dengan kedua bahan tersebut. Hal ini agar untuk mengaktifkan enzim beta-milase supaya agar warna yang dihasilkan tidak berwarna kecoklatan saat reaksi kesetimbangannya tercapai, dikarenakan enzimnya tidak bekerja secara maksimal. Nah, untuk Ki pada percobaan ini berfungsi sebagai reaktan yang kemudian akan terurai menjadi ion-ionnya di dalam larutan dan berikatan dengan K2S2O8. Sehingga reaksi yang dihasilkan yaitu S2O8-2- ditambah 2I- sehingga menghasilkan 2S2O4-2- ditambah I2-. Pada tahapan ini berlangsung dalam dua tahapan, yaitu yang tahapan pertama I2 ditambah S2O8-2- menghasilkan S2O8I3- dan untuk tahapan yang kedua S2O8-3- ditambah I- menghasilkan 2S2O4-2- dan I2-. Dari percobaan yang telah dilakukan, mulai dari kelompok 1 sampai 5, didapatkan hasil pada suhu 25 derajat Celcius menghasilkan waktu 19 sekon, 30 derajat Celcius menghasilkan waktu 10 sekon, pada suhu 35 derajat Celcius menghasilkan 5 sekon, pada suhu 40 derajat Celcius menghasilkan 4 sekon, dan yang terakhir pada suhu 45 derajat Celcius menghasilkan 2 sekon. Hal ini dapat disimpulkan bahwa laju reaksi berbanding lurus dengan suhu. Jadi, semakin tinggi suhu yang diberikan, maka semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Kemudian, didapatkan hubungan konstanta laju reaksi dengan suhu berbanding lurus. Hal ini sesuai dengan persamaan Arrhenius yang menyatakan konstanta laju reaksi akan meningkat dengan kenaikan temperatur dilihat dari nilai K yang diperoleh berturut-turut, yaitu 0,05, 0,1, 0,2, 0,25, dan 0,5. Juga didapatkan hasil nilai energi aktivasinya yaitu negatif 4589 kJ per mol, maka didapatkan hubungan energi aktivasi dengan kecepatan laju reaksi ini berbanding terbalik, yaitu semakin besar energi aktivasi yang dimiliki zat, maka reaksi berlangsung semakin lambat, begitupun sebaliknya. Pada pengamatan yang terakhir yaitu pengamatan warna, dapat dihasilkan bahwa pada percobaan pertama atau kelompok pertama sampai kelompok 4 menghasilkan warna biru pekat, sedangkan pada percobaan kelompok 5 menghasilkan warna ungu pekat. Hal ini diduga karena percobaan ini terjadi pemberian indikator amilum yang kurang atau berlebih, atau tidak tepat, dan bisa disebabkan oleh kurangnya kemampuan ion yang bereaksi untuk menangkap ion-ion dalam larutan. Pada slide berikutnya itu ada kesimpulan. Yang kita kesimpulkan dari praktikum tetapan laju reaksi dan energi aktivasi, dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau produk. Yang kedua, laju reaksi adalah laju reaksi bila konsentrasi dan masing-masing jenis adalah satu. Yang ketiga, faktor-faktor dari tetapan laju reaksi dan energi aktivasi sangat mempengaruhi laju reaksi, yaitu suhu, temperatur, katalis, dan faktor praeksponensial. Yang keempat, energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Yang kelima, konstanta laju reaksi pada suhu 25 derajat menghasilkan 0,05 dan suhu 30 derajat menghasilkan 0,1 dan suhu 35 derajat menghasilkan 0,2 dan suhu 40 derajat menghasilkan 0,25.
Dan terakhir suhu 45 derajat menghasilkan 0,5. Yang keenam, nilai energi aktivasi yang didapatkan adalah negatif 4,589 kJ per mol. Hubungan konstanta laju reaksi dengan suhu adalah berbanding lurus, sedangkan hubungan energi aktivasi dengan kecepatan laju reaksi berbanding terbalik.